Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles atau Sunpolestation, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial jika memiliki dua faktor, yaitu dorongan biologis plus ditambah dengan insting hidup. Dorongan biologis meliputi tentang keperluan untuk makan dan minum, membela diri, dan melanjutkan keturunan, sedangkan insting hidup meliputi bergaul, berinteraksi, dan bersosialisasi. Sehingga Aristoteles atau Sunpolestation mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial jika ia merupakan makhluk yang berkehidupan dan berkehendak untuk bersama-sama. Manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat, ia tidak dapat merealisasikan dirinya dengan sendirinya. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain merupakan salah satu definisi manusia sebagai makhluk sosial yang tepat. Mengapa dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena, pertama, manusia perlu dorongan untuk selalu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, kebutuhan sosial atau social need untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Yang ketiga, manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia tanpa bantuan orang lain. Mengapa sampai disebut makhluk sosial? Pada dasarnya manusia disebut sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dikatakan makhluk sosial karena manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Misalnya, hidup berkelompok. Manusia hidup secara berkelompok karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dapatkah manusia hidup tanpa manusia lain? Secara ekonomi tentunya bisa, namun secara psikologis orang tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagi rasa. Menurut David MC Cleveland, ada 3 kebutuhan dasar yang memotivasi manusia untuk berperilaku sosial. Yang pertama, kebutuhan untuk membela dan mempertahankan diri. Yang kedua, kebutuhan untuk berkembang. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk melanjutkan keturunan. Dalam tahap perkembangan awal, manusia menurutnya dibagi atas 2 hal, yaitu teori Looking Glass Self atau Colin, bahwa teori ini lebih menekankan pada adanya pengaruh orang lain. Tahap ini dibentuk atas 3 hal. Yang pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Yang kedua, persepsi mengenai penilaian orang lain tentang penampilannya. Dan yang ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Teori peranan dan sosialisasi George Herbert Mead, bahwa teori ini lebih menekankan pada adanya komunikasi dan interaksi yang intensif yang memungkinkan manusia berkembang menjadi pribadi sosial. Tahap ini dibentuk atas 3 hal. Yang pertama, perkembangan plastik, pengambilan peran berdasarkan apa yang dilihat di sekitarnya atau menirukan peran. Yang kedua, perkembangan gemstek, peranan tidak hanya tergantung apa yang dilihatnya, tetapi dibarengi dengan hasil interaksinya. Yang ketiga, perkembangan generalized author, penerapan yang dibuatnya jauh lebih sempurna dan komplit dibanding memaksimalkan interaksi memahami peranannya sendiri. Konsep manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk berbudaya adalah manusia yang mempunyai akal budi. Yang kedua, akal kemampuan berpikir manusia. Dan yang ketiga, budi perasaan yang dapat membedakan baik buruk. Faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah, di sini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu manusia sendiri, dan yang kedua faktor eksternal, yaitu lingkungan. Nah, faktor internal ini terbagi atas 2. Yang pertama, kemampuan untuk bertahan dan melangsungkan hidupnya, dan yang kedua, akal dan budi manusia digunakan untuk bertahan hidup. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan juga terbagi atas 2. Yang pertama, ancaman dan tantangan, dan yang kedua, akal dan budi manusia digunakan untuk bertahan dan mencegah ancaman dan tantangan. Kegunaan akal budi bagi kehidupan manusia terbagi atas 2. Yang pertama, manusia mampu beradaptasi dengan perubahan atau evolusi.
Dan yang kedua, proses belajar merupakan upaya manusia untuk merespons segala bentuk stimulus di lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Pertumbuhan sosialisasi dan perubahan kebudayaan. Pertumbuhan kebudayaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan pertumbuhan kebudayaan yaitu evolusi dan revolusi. Kedua, evolusi, proses perubahan kebudayaan secara perlahan-lahan. Ketiga, revolusi, proses perubahan kebudayaan secara cepat. Terakhir, 4. Proses pertumbuhan kebudayaan diikuti oleh proses akulturasi, adaptasi, dan asimilasi. Next, sosialisasi kebudayaan dan perubahan kebudayaan. Itu terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama, proses secara terus-menerus dalam menanamkan suatu kebudayaan yang baru kepada masyarakat. Dan yang kedua, proses sosialisasi kebudayaan diikuti oleh proses internalisasi, yang di dalamnya terjadi perubahan kebudayaan yang disebabkan karena penemu-penemu baru di bidang iptek, perubahan komposisi dan jumlah penduduk, perubahan kebijakan.